Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana mimman idza an'ama 'alaihi syakar wa idza adhnaba istaghfar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وجزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ويستحقه وجزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على نبيك المحمود وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar yang penuh barakah ini, pertama saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kaum muslimin pada umumnya untuk terus istiqamah takwa kepada Allah dengan istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah dan istiqamah berusaha menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sekarang berada di zaman yang semestinya sabar dengan ajaran agamanya dan berpegang teguh dengan isi syariatnya. Maka diibaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang yang memegang bara api yang sulit untuk tidak melepaskannya. Bahkan kita sekarang berada di zaman yang dimaksudkan dan ditunjukkan dalam perkataan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat yang terkenal dengan banyak menyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, أخبرنا أبو عبد الله الكسائي حدثنا محمد بن إبراهيم الجيراني ثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن العمش عن عمر بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة اليماني ابن اليماني قال يأتي الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. Akan datang kepada manusia suatu zaman yang di mana dia tidak akan selamat pada zaman tersebut kecuali dia berdoa dengan doanya orang yang akan tenggelam. Di dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda di dalam sebuah riwayat bahwasanya sabar terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar dengan 300 derajat. Dan yang kedua,
sabar dengan 600 derajat. Sedangkan yang ketiga, sabar dengan 900 derajat. Adapun yang pertama, di mana dengan sabar tersebut kita akan berhak untuk mendapatkan pahala 300 derajat adalah sabarnya ketika dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam melaksanakan salat, sabar dalam menjalankan ibadah puasa, sabar dalam menunaikan zakat, sabar dalam melaksanakan ibadah haji, sabar di dalam melaksanakan kebaktian serta taat kepada kedua orang tua, sabar dalam menghormat kepada tamu yang datang kepada kita, sabar dalam memuliakan para tetangga dengan tidak menzalimi, dalam memuliakan para tetangga dengan tidak menzaliminya serta menghormatinya. Bagaikan saudara kita sendiri, sabar dalam menganggap kaum muslimin sebagai saudara-saudara kita. Yang kesimpulan dari macam sabar yang seperti ini adalah sabar dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sedangkan macam sabar yang kedua, di mana dengan sabar tersebut kita berhak mendapatkan pahala 600 derajat, adalah sabar terhadap musibah dan bencana, sabar terhadap segala macam problem yang datang secara tiba-tiba atau tidak, dan sabar dalam menjalankan ketentuannya yang tampak membuat kita merana. Akan tetapi pahala dari sabar semacam ini tidak akan kita dapatkan kecuali jika kita bersabar pada saat pertama kita terjadi bencana itu secara tiba-tiba. Ketika terjadi musibah dan bencana itu, dia langsung sabar dan tahu bahwa hal itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia langsung sabar menghadapi hal itu dengan lapang dada, dan dia tahu bahwa semua ini pasti telah digariskan dan ditentukan serta ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada seorang pun dari kita yang mampu untuk menangkisnya dan mencegahnya. Sebagaimana hal itu selalu tersirat dalam wiridan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir yang sering kita baca setiap habis salat, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-salah wa sallama qala Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wala radda lima qadait wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Muttafaqun alaih. Setiap lepas salat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah ketika engkau ingin memberi, dan tidak ada yang dapat memberi jika engkau ingin mencegah, serta tidak ada satupun yang dapat menampik dan mengelak dari segala ketentuan dan takdir yang telah engkau ketentukan. Begitu pula tidak akan bermanfaat kekayaan dari orang yang kaya dalam keputusanmu. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sedangkan sabar yang ketiga adalah sabar yang dengan melakukannya maka tidak kita berhak mendapatkan pahala 900 derajat, yaitu sabar di dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak melihat kepada perempuan yang bukan mahram dan bukan istri dengan pandangan syahwat. Sabar untuk tidak berbohong, sabar untuk tidak berghibah atau bergunjing, sabar untuk tidak memfitnah dan mengadu domba, sabar untuk tidak meminum minuman khamr maupun mengkonsumsi narkoba, sabar untuk tidak berjudi, sabar untuk tidak berzina, sabar untuk tidak melakukan praktek-praktek yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesimpulannya adalah sabar dalam meninggalkan segala macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang sabar untuk tidak melanggar perintah Allah di saat para manusia yang lain sedang atau banyak yang melakukannya. Banyak orang yang berjudi tapi dia tidak berjudi. Banyak orang yang mabuk-mabukan dengan minum-minum khamr sementara dia tidak meminumnya. Banyak orang yang melihat aurat-aurat wanita yang terbuka tapi dia sabar untuk tidak memandangnya seperti yang mereka lakukan.
Maka orang-orang yang semacam inilah yang Allah Subhanahu wa taala anggap sebagai orang-orang yang sabar, yang nantinya akan mendapatkan pahala tanpa batas dan akan berhak mendapatkan kabar gembira kelak pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, tak ada guna, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga nanti, karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sabar untuk tidak bermaksiat adalah bentuk sabar yang paling tinggi pahalanya dan yang paling sulit dilakukan oleh hawa nafsu kita. Karena begitulah, untuk mendapatkan surga kita harus melalui rintangan hawa nafsu yang ada, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Yang namanya surga akan dikelilingi oleh hal-hal yang tidak mengenakan dengan melakukan hal-hal yang kita benci dan dibenci oleh hawa nafsu. Sedangkan api neraka dikelilingi oleh hal-hal yang penuh dengan kenikmatan dan terasa menyenangkan dilakukan oleh syahwat dan hawa nafsu. Nabi SAW pernah bercerita kepada para sahabatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, maka Allah berkata kepada Jibril, pergilah engkau ke dalam surga dan lihatlah apa yang sudah aku persiapkan untuk penghuni-penghuninya. Maka berangkatlah Jibril serta melihat isi daripada surga, kemudian menghadap kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia berkata kepadanya, demi keagunganmu ya Rabb, tidak akan mendengar seorang pun tentang kenikmatan dalam surga, apalagi sambil melihatnya, kecuali pasti ia berkehendak dan berkeinginan untuk memasukinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memagarinya serta mengelilinginya dengan hal yang dibenci oleh hawa nafsu, lalu menyuruh kembali Jibril untuk memasukinya. Maka setelah Jibril memasukinya untuk kedua kalinya, maka dia berkata kepada Allah, demi keagunganmu ya Rabb, ya Allah Tuhanku, aku sangat takut setelah ini tidak ada seorang pun yang akan dapat memasuki ke dalam surga dengan adanya segala rintangan yang ada. Dan tatkala Allah SWT telah selesai menciptakan neraka, maka diperintahkanlah Jibril untuk memasukinya serta melihat isi azab yang Allah telah siapkan untuk penghuninya. Maka setelah beliau memasukinya serta melihat isi azab, maka Jibril berkata kepada Allah, demi keagunganmu ya Rabb, ya Allah, tidak akan mendengar seorang pun tentang azab mereka, tentang azab neraka, apalagi hingga menyaksikan, kecuali pasti dia tidak ingin memasukinya dan akan berlari darinya sejauh-jauhnya. Maka kemudian Allah merintahkan supaya neraka itu dikelilingi oleh kenikmatan-kenikmatan syahwat dan hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu. Lalu kemudian Allah SWT merintahkan malaikat Jibril untuk memasukinya. Maka setelah itu dia berkata, demi keagunganmu ya Allah,
aku takut tidak ada satupun manusia yang akan selamat darinya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berpegang teguh pada jalan yang benar, jalan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang-orang yang berada dalam jalan tersebut sedikit sekali jumlahnya. Dengan sedangkan yang memilih jalan setan banyak sekali bilangannya. Janganlah kita silau dengan banyak jumlahnya. Janganlah kita takut menghadapinya. Biarkan mereka tertipu dengan jumlah banyaknya. Kita lihat tempat-tempat yang melalaikan ramai serta sesak penuh dengan desakan pengikut-pengikut mereka dan para pemuja hawa nafsu, walaupun dengan banyak uang dikeluarkan. Akan tetapi disayangkan sekali, pada akhir-akhir zaman ini, majlis-majlis taklim yang diadakan di mana-mana justru sangat sepi dan sedikit jumlah pengikutnya. Padahal di sana disediakan makan dan minum jasmani serta rohani, dan pahalanya berlipat-lipat. Allah janjikan duduk di majlis taklim pahalanya lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Begitu besar Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat dengan perintah-perintah Allah, khususnya perintah yang paling penting di dalam Islam, yaitu salat. Jangan sampai kita mengulur-ngulur salat sehingga salat terkadang zuhur dan asar sehingga dijamak yang dekatnya waktunya, sehingga masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jama'a baina salataini min ghairi udrin faqad ata baban min abwabil kabair, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang mengumpulkan dua salat tanpa udzur, berarti dia telah mendatangi pintu-pintu dosa dari dosa-dosa yang besar. Ingatlah para hadirin yang dimuliakan Allah SWT, salat merupakan tonggak dari tiang agama. Salat merupakan sebuah intisari dari semua ibadah dalam syariatnya. Bahkan salat merupakan intisari dari semua keyakinan dan keimanan. Ibadah salat merupakan ibadah yang paling utama dalam Islam. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk meninggalkan salat, sekalipun kita dalam keadaan perang sekalipun. Begitu pentingnya salat, sampai kita meninggal pun nanti akan disalati sebelum kita dimasukkan ke alam barzakh. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, la dina liman la salata lah, wa mawdi'us salah bainad din ka mawdu'ir ra'si minal jasad, rawahu Tabrani fil Awsat an Ibnu Umar. Tidak ada agama bagi orang yang tidak melaksanakan salat. Sesungguhnya kedudukan salat itu dari agama seorang seperti kedudukan kepala dari jasadnya. Dan dalam hadis lain Nabi bersabda, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah. Perbedaan seorang dengan kekufuran dan kemusyrikan adalah terletak pada meninggalkan salat. Dan Rasulullah SAW bersabda, man taraka salata muta'ammidan laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa udzur, maka dia nanti akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Maka seharusnya orang yang meninggalkan salat secara sengaja dan karena malas-malasan hendaknya menghindari acara kaum muslimin dan tidak memindahkan putra-putri kita dengan mereka. Artinya boleh diumumkan, hati-hati dengan orang yang meninggalkan salat, karena dengan kehadiran dia dapat mencegah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita sudah memasuki 10 hari terakhir daripada bulan Syaban, maknanya kita bersiap-siap memasuki menyongsong bulan suci Ramadan. Mari kita persiapkan lahir dan batin kita melaksanakan perintah-perintah Allah, khususnya salat menjadi perintah yang paling penting. Mudah-mudahan Allah SWT terus memberikan taufik kepada kita, sehingga kita semua, anak-anak kita, keluarga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah melaksanakan perintahnya dan terus istiqomah menjauhi larangan-larangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.